Nah, selanjutnya Mem akan kasih contoh-contoh soal tentang pembelajaran yang telah kalian pelajari hari ini. Nah, yang pertama ya untuk contoh soal yang pertama, besar sudut-sudut segitiga ABC adalah sudut B 60 derajat dan sudut A berbanding sudut C adalah 3:5. Hitunglah nilai X, lalu B-nya kita harus mencari besar sudut C-nya. Nah, di sini kita harus menggambarkannya terlebih dahulu untuk memudahkan ya, karena kan di sini ada segitiga ABC, kita gambarkan segitiga ABC. Sudut B-nya sudah diketahui yaitu 60 derajat, sedangkan sudut A dan sudut C masih berupa perbandingan, yaitu sudut A banding sudut C itu 3:5. Maka kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misal, besar sudut A sama dengan 3X. Maka sudut C yaitu 5X. 3X derajat dan 5X derajat. Kenapa? Karena sudut A berbanding sudut C yaitu 3:5. Maka ketika kita memisalkan besar sudut A-nya 3X derajat, maka sudut C-nya itu 5X derajat. Maka kita bisa menuliskan di sini sudut A-nya kita kan misalkan 3X derajat dan sudut C-nya 5X derajat. Nah, selanjutnya kita mencari X-nya terlebih dahulu. Cara mencari X dengan menjumlahkan keseluruhan sudutnya terlebih dahulu. Kita ingat bahwa ketika seluruh sudut pada segitiga atau ketiga sudut pada segitiga ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka untuk menjawab yang A, yaitu untuk mencari nilai X, yaitu kita jumlahkan ketiga sudutnya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat ya. Sudut A-nya itu 3X, kita masukkan 3X derajat ditambah sudut B-nya 60 derajat ditambah sudut C-nya 5X derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan yang memiliki X dengan yang memiliki X. Maka 3X ditambah 5X, 8X derajat. Ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat ya. Lalu kita pindahkan 60 derajat ini ke ruas sebelah kanan. Maka 8X derajat sama dengan 180 derajat. Tadinya operasinya jumlah, maka akan menjadi kurang 60 derajat. Maka 8X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 60 yaitu 120 derajat. Maka X sama dengan 120 dibagi, ini kan tadinya operasinya kali ya, 8 kali X. 8-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan karena kita ingin mencari nilai X. Maka 120 dibagi 8. X sama dengan 15. Jadi nilai X sama dengan 15. Nah, lalu selanjutnya kita mencari besar sudut C. B besar sudut C. Sudut C tadi sudah diketahui pada soal, yaitu sudut C itu sebesar 5X derajat. Sudut C sama dengan 5X derajat. X-nya telah kita cari, yaitu besar X adalah 15. Maka sudut C sama dengan 5 dikali 15. Maka 5 kali 15 yaitu
75 derajat. Jadi besar sudut C-nya adalah 75 derajat. Contoh soal yang kedua. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x derajat, x tambah 16 derajat, dan 4x tambah 10 derajat. Kan ada 3 sudut ya pada suatu segitiga itu, yaitu ini sudut pertama, ini besar sudut kedua, dan ini besar sudut ketiga. Kita harus menghitung nilai x. Caranya bagaimana? Caranya kita jumlahkan seluruh sudutnya, lalu ingat, penjumlahan seluruh sudut pada segitiga akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka kita bisa menjumlahkan keseluruhan sudutnya. Sudut 1 ditambah sudut yang kedua ditambah sudut yang ketiga akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Sudut 1 yaitu 2x derajat ditambah sudut yang kedua adalah x tambah 16 derajat, dan sudut yang ketiga adalah 4x tambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Maka kita keluarkan kurung-kurung angka-angka yang ada di dalam kurung-kurung ini. Jadi 2x derajat, positif kali positif, positif, x, positif kali positif, positif, 16 derajat, ini x derajat ya. Positif kali positif, positif 4x derajat, ditambah positif, 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 10 derajat, 180 derajat. Nah, maka kita jumlahkan yang memiliki X dengan yang memiliki X, yang tidak memiliki X dengan yang tidak memiliki X. Maka di sini 2X derajat ditambah X derajat, ini kan yang memiliki X, ditambah 4X derajat. Setelah itu tinggal kita satukan yang tidak memiliki X, yaitu 16 dan 10. 16 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. 2x ditambah x ditambah 4x yaitu 2 ditambah 1. Jadi kan x itu memiliki angka, tetapi tidak dituliskan karena kalau 1 itu biasanya tidak dituliskan. Untuk 1x itu, angka satunya tidak dituliskan. Harusnya kan gini, 1x gitu ya. Jadi 2x tambah 1x tambah 4x. 2 tambah 1 tambah 4. Yaitu 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7x. Ditambah 16 ditambah 10, 26. Sama dengan 180. Nah, 26-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga di sebelah kiri hanya sisa 7x-nya saja ya. 180 tadinya operasinya pertambahan, ketika pindah ruas akan menjadi pengurangan. 7x sama dengan 180 dikurangi 26, yaitu 154. Maka x sama dengan 154 dibagi dengan 7 ini. Jadi angka 7 ini pindah ruas ya ke sebelah kiri. Maka yang tadinya kali menjadi bagi. Maka x sama dengan 154 dibagi 7 yaitu 22. Maka nilai x-nya adalah 22. Untuk contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah segitiga yang dimana terdapat sudut luarnya. Sudut luar yang dihasilkan dari perpanjangan sisi AB yang menjadi sisi AD atau mengalami perpanjangan sepanjang BD ya. Terdapat sudutnya itu 140 derajat. Nah, di sini diketahui juga sudut BAC yaitu sebesar 60 derajat ya. Dan sudut CBD atau sudut luar tadi yaitu 140 derajat, kita harus menghitung sudut ACB. Sudut ACB atau sudut sebelah sini berarti ya, yang kita harus cari.
Nah, cara mencari sudut ACB bisa langsung dengan cara penjumlahan sudut tidak berpelurus sama dengan sudut luar segitiganya, atau kita bisa mencari dulu sudut ABC. Nah, di sini coba kita menggunakan cara yang mencari dulu sudut ABC, ya. Untuk mencari sudut ABC ini, ya, kita lihat sudut ABC ini berpelurus dengan sudut CBD. Maka ini adalah 180 derajat. Berarti sudut ABC-nya itu berapa? Ya, kan sudut ABC ditambah sudut luarnya, sudut luar itu sudut CBD, akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Sudut ABC-nya kita dicari. ABC ditambah sudut CBD-nya atau sudut luarnya yaitu 140 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ABC sama dengan 140-nya pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga 180 derajat dikurangi 140 derajat. Maka sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 140 yaitu 40 derajat. Maka sudut ABC-nya ini adalah 40 derajat. Nah, selanjutnya kita cari sudut ACB. Sudut ACB-nya berarti kita ingat ketika seluruh sudut pada segitiga dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka untuk mencari sudut C, kita jumlahkan saja sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 60 derajat ditambah sudut B-nya yaitu 40 derajat ditambah sudut C. Nah, 60 tambah 40 yaitu 100 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Sudut C-nya yaitu 80 derajat. Maka sudut ACB ini adalah 80 derajat. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 4, di mana di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ACB dan segitiga BCD yang memiliki sudut luar untuk segitiga ABC ini sudut luarnya itu EAC, dan untuk segitiga BCD sudut luarnya itu CDF. Nah, berarti kita di sini kita harus mencari sudut ACB. Sudut ACB itu mana? ACB berarti sudut ini, dan sudut CDF. CDF berarti di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari sebelah kiri karena diketahuinya dari sebelah sini. Ini merupakan sudut berpelurus. Sehingga untuk mencari sudut BAC, ya, kita bisa dengan sifat sudut berpelurus, yaitu ketika sudut EAC atau sudut luar ditambah sudut BAC akan sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudut EAC-nya itu 132 derajat ditambah sudut BAC 180 derajat. Nah, sudut BAC
kita pindahkan 102 ini ke 132 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga 180 derajat dikurangi 132 derajat. Maka sudut BAC sama dengan 180 dikurangi 132, yaitu 48 derajat. Maka sudut BAC ini 48 derajat. Maka untuk mencari sudut ACB, kita gunakan sifat ketika ketiga sudut pada segitiga dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Sudut BAC-nya itu adalah 48 derajat ditambah sudut ABC yaitu 62 ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. 48 ditambah 62 yaitu 110 derajat. Ditambah sudut ACB. Nah, maka sudut ACB sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan 110 ini ke ruas sebelah kanan. Sehingga 180 dikurangi 110 derajat, maka sudut ACB 180 dikurangi 110 yaitu 70 derajat. Maka sudut ACB-nya yaitu 70 derajat. Nah, selanjutnya kita untuk mencari sudut luar ini, kita mencari dulu sudut B. Sudut ini ya, sudut CBD. Sudut CBD ini berpelurus dengan sudut ABC. Maka untuk mencari sudut CBD adalah sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut ABC-nya yaitu tadi 62 derajat. 62 derajat ditambah sudut CBD. Sudut CBD 180 derajat, ini pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga 180 dikurangi 62 derajat. Maka sudut CBD sama dengan 180 dikurangi 62 derajat, yaitu 118 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari sudut luar ini, yaitu sudut CDF. Untuk mencari sudut CDF, kita ingat sudut CDF ini akan sama besar dengan jumlah sudut yang tidak berpelurusnya. Sudut yang tidak berpelurus dengan sudut CDF ini adalah sudut DBC atau sudut ini, dan sudut BCD atau sudut yang ini. Jadi ketika sudut ini dijumlahkan dengan sudut ini akan menghasilkan besar sudut CDF. Maka sudut DBC ditambah sudut BCD, jadi sudut ini ditambah sudut ini sama dengan sudut luar atau sudut CDF. Nah, maka dapat dituliskan seperti ini. Sudut DBC besarnya 118 derajat, sudut BCD besarnya 36 derajat. Maka 118 ditambah 36 sama dengan sudut CDF. 118 ditambah 36 yaitu 154 derajat dengan sudut CDF. Jadi besar sudut CDF ini yaitu 154 derajat. Maka di sini sudut ACB-nya tadi kita sudah cari yaitu 70 derajat dan besar sudut CDF-nya yaitu 154 derajat.